Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua kali ini, saya Nur Halimah dari kelas MN19C akan menjelaskan tentang analisa makro. Dan tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas sesi ke-13 mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang analisa makro. Analisa makro yang digunakan untuk mengevaluasi mata uang, obligasi, komoditas, dan indeks saham. Di level makro, analisa ini meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan, contohnya seperti suku bunga, inflasi, tingkat pertumbuhan, dan politik, dan juga sentimen nasional. Analisa ini akan digunakan untuk memberitahukan kita jika suatu ekonomi itu berkembang atau menyusut, booming atau merosot. Pertama yaitu ada suku bunga. Suku bunga adalah biaya pinjaman uang baik oleh individu perusahaan atau bahkan pemerintahan. Jika orang-orang atau perusahaan meminjam lebih sedikit, maka mereka memiliki lebih sedikit uang untuk berinvestasi atau dihabiskan. Dan begitu pun sebaliknya, jika suku bunga naik, akan membuahkan lebih banyak simpanan dan lebih sedikit pengeluaran, serta akan mengurangi pertumbuhan. Jadi jika suku bunga turun, pinjaman dan pengeluaran akan lebih tinggi, karenanya akan meningkatkan pertumbuhan. Bank sentral melakukan rapat bulanan untuk mengatur tingkat suku bunga dan rapat-rapat diikuti oleh para trader. Kedua yaitu efek suku bunga. Efek suku bunga di pasar, kenaikan tingkat suku bunga akan meningkatkan simpanan serta mengurangi investasi dan pengeluaran, yang akan menyebabkan melambatnya ekonomi. Tingkat pertukaran suku bunga yang lebih tinggi berarti permintaan terhadap mata uang meningkat karena orang-orang menjual mata uang dengan suku bunga lebih rendah. Untuk membeli mata uang dengan suku bunga lebih tinggi ini akan menyebabkan meningkatnya nilai mata uang. Saham-saham dan suku bunga berkorelasi negatif. Suku yang lebih tinggi mengimplementasikan biaya yang lebih tinggi. Maka untuk pinjaman konsumen dan perusahaan ini akan berdampak negatif ke harga saham komoditas. Jika suku bunga naik, ini berarti biaya penyimpanan komoditas akan naik, dan ini bisa berdampak negatif terhadap harga komoditas. Yang kedua yaitu ada inflasi. Inflasi adalah naiknya harga barang dan jasa dalam ekonomi. Ketika inflasi naik, lebih banyak uang dibutuhkan untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang saham, dan ini akan berakibat pada turunnya pertumbuhan consumer price index atau CPI yang mengukur perubahan harga-harga barang, yang berarti keranjang pasar atau bisa disebut dengan keranjang pasar. Producer price index atau PPI yang mengukur perubahan harga produksi barang dan jasa. Inflasi berefek langsung pada ekonomi, dan ini dikarenakan tingkat inflasi yang tinggi akan mendesak bank sentral untuk meningkatkan suku bunga efektif inflasi di pasar. Bank sentral ini menggunakan suku bunga untuk mengontrol inflasi. Naiknya inflasi akan berefek sama dengan suku bunga di pasar-pasar kecuali komoditas. Yang kedua itu pertumbuhan. Pertumbuhan mengukur kesehatan ekonomi melalui naiknya produksi barang dan jasa, dan bisa dimonitor dengan cara gross domestic product atau bisa disebut dengan GDP untuk mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara. Tiga yaitu neraca perdagangan internasional yang mengukur perbedaan impor dan ekspor. Penjualan retail juga mengukur pertumbuhan melalui pengeluaran konsumen dan digunakan untuk menilai arah ekonomi. Efek pertumbuhan pasar. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator ekonomi yang paling diperhatikan karena memungkinkan peningkatan standar hidup, kenaikan pendapatan pajak, dan membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pengangguran salah satu bahan yang paling penting untuk ekonomi yang sehat adalah yaitu ketersediaan pekerjaan dengan bayaran naik. Ketika seorang tidak mencari kerja namun tidak bisa mendapatkan pekerjaan, pengangguran terjadi. Pengangguran diukur oleh angka pengangguran yang ada pada dasarnya adalah
presentasi orang-orang tanpa pekerjaan namun bisa dan ingin bekerja. Non-prime payroll juga mengukur ketenagakerjaan melalui sejumlah pekerjaan tambahan non-pertanian yang ditambahkan setiap bulan. Kenaikan jumlah pengangguran dan penurunan di non-prime payroll memberikan sinyal perlambatan ekonomi. Efek penggunaan di pasar saat pengangguran bertambah, yaitu pengeluaran konsumen turun karena pengangguran memiliki lebih sedikit uang untuk digunakan dan mereka yang bekerja khawatir mengenai masa depan sehingga condong mengurangi pengeluaran. Kestabilan politik dan risiko. Kestabilan politik dan risiko adalah risiko penghasilan investasi yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh perubahan politik atau ketidakstabilan suatu negara. Ada berbagai keputusan pemerintah yang dapat mempengaruhi bisnis individu, institusi, dan ekonomi. Maka secara keseluruhan ini termasuk nasionalisasi, kenaikan pajak, tambahan regulasi batasan perdagangan dan lain sebagainya. Keputusan mewujudkan kerajaan Inggris untuk meningkatkan PU atau Brexit memicu lebih banyak pembicaraan mengenai risiko politik daripada sebelumnya. Risiko politik, efek di pasar. Naiknya risiko politik memiliki efek negatif di semua pasar. Tanah turun, semua merah. Pertama itu tingkat pertukaran QAQ yang menurun dan meningkatnya ketidakpastian itu menyebabkan penurunan nilai mata uang. Pada itu saham juga berakibat negatif terhadap bisnis karena harga saham menurun. Ketiga itu komoditas, begitu pula pada mayoritas komoditas dan penurunan yang terjadi saat risiko politik naik kecuali emas yang berperan sebagai safe saat tidak ada pastian. Sentimento merupakan ukuran psikologis mengenai apa yang dirasakan oleh orang-orang tentang ekonomi secara umum atau khususnya terhadap kelas aset. Sentimen bisa jadi pengaruh yang kuat di pasar jika orang-orang melihat jangkauan faktor sebagai positif atau negatif. Yang berikutnya itu sentimen positif dianggap bullish, sementara di sisi lainnya sentimen negatif dianggap beres. Purchasing Manager Index atau PMI di Amerika Serikat dan laporan IPO Institute for Economic Research di Eropa mengukur sentimen manajer bisnis. Indeks sentimen konsumen mengukur opini dan firasat konsumen terhadap kesehatan ekonomi. Keempat yaitu efek sentimen di pasar. Investor condong dipengaruhi oleh sentimen yang sendiri ketika membuat keputusan finansial dan ini akan berakibat pada berbagai hal. Ekonomi panah ke atas semua hijau. Pertama yaitu tukaran optimis akan mengarahkan investor untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi masa depan dan gilirannya akan meningkatkan mata uang domestik. Kedua yaitu saham. Sentimen investor berkorelasi positif dengan imbal saham. Sentimen optimis investor akan memiliki efek positif terhadap imbal saham karena konsumennya percaya bahwa ekonomi akan berkembang, akan berinvestasi di saham bisnis yang memiliki potensi pertumbuhan. Ketiga yaitu komoditas pada akhirnya juga akan mendorong komoditas yang kemudian condong terabsorpsi terhadap apresiasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.